Jakarta tidak terbangun oleh dentuman bom atau sirene perang pada pagi itu. Namun, di balik tembok putih Istana Negara, sebuah insiden keamanan tingkat tertinggi sedang berlangsung. Bukan ancaman simbolik, bukan pula provokasi diplomatik, melainkan sebuah upaya langsung untuk menyentuh pusat kekuasaan Republik Indonesia, Presiden. Dalam hitungan menit, upaya penculikan yang melibatkan 2 personel militer Amerika Serikat runtuh tanpa perlawanan berarti. Bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan, melainkan karena satu fakta yang selama ini kerap diremehkan oleh kekuatan luar. Istana Negara bukan ruang kosong, dan Presiden Indonesia bukan figur sipil tanpa latar belakang tempur. Sumber-sumber keamanan nasional menyebutkan bahwa aktivitas mencurigakan telah terdeteksi jauh sebelum kedua personel asing itu melangkah mendekati perimeter dalam istana. Pola komunikasi, pergerakan non-diplomatik, serta perubahan ritme pengamanan internal memicu respons berlapis dari unsur intelijen strategis. Kopassus tidak bereaksi setelah kejadian, mereka sudah berada di posisi sebelum kejadian itu dimulai. 2 tentara Amerika Serikat tersebut masuk ke area terbatas dengan skema yang dirancang rapi di atas kertas, namun rapuh di lapangan. Mereka tidak membawa bendera, tidak membawa mandat diplomatik, tidak pula berada dalam status resmi latihan bersama. Mereka bergerak sebagai bayangan, berharap tidak terlihat. Namun, justru disitulah kesalahan fatal mereka. Penangkapan berlangsung cepat dan nyaris steril dari sorotan publik. Tidak ada kejar-kejaran dramatis, tidak ada letusan senjata, tidak ada kepanikan massa. Yang terjadi hanyalah penguncian ruang, pemutusan akses, dan pelumpuhan total 2 individu bersenjata oleh pasukan yang sudah terbiasa bekerja dalam senyap. Kopassus tidak membutuhkan waktu lama. Kedua tentara asing itu dilumpuhkan, diamankan, dan dipisahkan sebelum sempat mendekati jalur utama Presiden. Istana tetap berdiri tenang, agenda kenegaraan tidak berubah. Namun di ruang-ruang yang tidak pernah muncul dalam siaran televisi, situasi telah beralih ke status krisis tertutup. Langkah berikutnya bukan interogasi terbuka, bukan pula serah terima diplomatik. Presiden Indonesia secara langsung meminta agar 2 personel tersebut dibawa ke hadapannya. Permintaan itu bukan bentuk emosional, itu adalah keputusan strategis. Presiden Indonesia bukan figur yang asing dengan medan operasi. Latar belakang militernya bukan hiasan biografi. Ia memahami bahasa ketakutan, tekanan psikologis, dan konsekuensi dari kegagalan misi di wilayah asing. Ketika 2 tentara Amerika Serikat itu dihadapkan kepadanya, situasi berubah drastis. Tidak ada lagi aura percaya diri, tidak ada lagi gestur prajurit negara adidaya. Yang tersisa hanyalah 2 individu yang sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak sedang berada di wilayah abu-abu hukum internasional. Mereka tertangkap di pusat kekuasaan negara berdaulat dalam dugaan upaya penculikan kepala negara. Sumber internal menyebutkan bahwa kondisi mental kedua tentara tersebut runtuh dengan cepat. Tangisan, permohonan, dan kepanikan muncul bukan karena ancaman fisik, melainkan karena satu kesadaran sederhana. Mereka berhadapan dengan seorang presiden yang memahami dunia mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Presiden Indonesia dikenal luas sebagai mantan jenderal dengan reputasi keras, dingin, dan tidak mudah digertak. Di hadapan figur seperti itu, narasi heroik runtuh, prosedur operasi standar kehilangan makna, doktrin pelatihan menjadi beban psikologis. Tidak ada intimidasi berlebihan, tidak ada ancaman verbal. Justru ketenangan itulah yang menghancurkan mental mereka. Keputusan selanjutnya diambil cepat. Kedua tentara Amerika Serikat tersebut tidak diserahkan ke aparat sipil. Mereka tidak ditahan di fasilitas umum. Mereka dipindahkan ke barak militer dengan pengamanan maksimal. Pemindahan ini mengirimkan pesan jelas ke berbagai arah. Ke dalam bahwa negara berada dalam kendali penuh. Keluar bahwa pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia akan ditangani sebagai urusan militer, bukan sekedar diplomatik. Barak itu bukan tempat penyiksaan, namun juga bukan tempat negosiasi lunak. Ia adalah ruang kontrol, di mana waktu, informasi, dan tekanan berada sepenuhnya di tangan negara. Berita penangkapan 2 tentara Amerika Serikat ini menyebar cepat di kalangan intelijen global, jauh sebelum media arus pertama berani menyentuhnya. Kedutaan-kedutaan bergerak dalam senyap, saluran diplomatik mendadak aktif di luar jam normal. Amerika Serikat sendiri dilaporkan terkejut, bukan hanya karena kegagalan misi, tetapi juga karena kegagalan itu terjadi di tempat yang selama ini dianggap tidak akan disentuh. Indonesia dalam satu peristiwa mengingatkan dunia bahwa status negara berkembang tidak identik dengan kelemahan keamanan. Presiden Indonesia tidak menggelar konferensi pers, tidak ada pidato keras, tidak ada ancaman balasan terbuka. Namun, pesan itu tetap sampai ke semua pihak yang berkepentingan. Istana Negara bukan target lunak, Presiden Indonesia bukan figur yang bisa disentuh dengan operasi kotor, dan Kopassus bukan satuan yang bereaksi setelah terluka.
Insiden ini tidak hanya mencatat kegagalan dua tentara Amerika Serikat, ia mencatat kesalahan membaca Indonesia. Sebuah kesalahan yang dibayar mahal bukan dengan peluru, tetapi dengan runtuhnya mental, reputasi dan kepercayaan diri di hadapan seorang mantan jenderal yang kini duduk di kursi tertinggi Republik. Amerika Serikat terpukul usai skenario penyerangan dan penculikan Presiden Indonesia gagal total. Washington tidak mengeluarkan pernyataan kemenangan, tidak pula membunyikan retorika keras. Yang muncul justru keheningan yang tidak biasa. Dalam hitungan jam setelah dua tentaranya ditangkap Kopassus dan disandera di barak militer Indonesia, mesin politik dan militer Amerika Serikat memasuki fase defensif penuh. Bukan karena satuan kecil gagal, melainkan karena negara adidaya gagal membaca medan, gagal membaca karakter lawan, dan gagal memahami bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diperlakukan sebagai zona operasi rahasia. Skenario yang disiapkan untuk menyerang Indonesia dan menculik Presiden Republik Indonesia dirancang sebagai operasi cepat, senyap, dan bersih. Dalam dokumen internal, misi itu diproyeksikan selesai sebelum dunia menyadari bahwa sebuah pelanggaran kedaulatan telah terjadi. Alih-alih membawa Presiden Indonesia keluar dari istana negara, Amerika Serikat justru kehilangan dua personel militernya di jantung kekuasaan Indonesia. Lebih buruk lagi, mereka tidak gugur dalam baku tembak. Mereka ditangkap hidup-hidup, utuh, sadar, dan kini berada di bawah kendali penuh militer Indonesia. Dalam dunia operasi khusus, tidak ada kegagalan yang lebih memalukan daripada itu. Kopassus tidak hanya menggagalkan misi, mereka membalikkan posisi sepenuhnya, dari target menjadi pengendali, dari yang seharusnya diburu menjadi pihak yang memegang sandera. Fakta bahwa dua tentara Amerika Serikat kini berada di barak militer Indonesia menciptakan tekanan berlapis bagi Washington. Setiap jam yang berlalu tanpa penyelesaian memperlebar keretakan reputasi militer Amerika Serikat di mata dunia. Ini bukan insiden di wilayah konflik terbuka. Ini terjadi di negara berdaulat, di istana kepresidenan, terhadap seorang presiden yang juga mantan jenderal. Simbolismenya terlalu besar untuk ditutupi. Sekutu-sekutu Amerika Serikat mulai membaca situasi dengan cara yang berbeda. Bukan melalui siaran pers, melainkan lewat saluran intelijen. Laporan internal menyebar cepat. Indonesia berhasil menangkap personel Amerika Serikat dalam upaya penculikan kepala negaranya sendiri. Tidak ada narasi heroik yang bisa dibangun dari situ. Di Eropa, Asia, hingga Timur Tengah, peristiwa ini dibahas sebagai titik balik persepsi. Bukan soal siapa paling kuat secara militer, melainkan siapa paling siap mempertahankan kedaulatannya. Indonesia, dalam satu malam, bergeser dari objek pengamatan menjadi subjek perhitungan ulang. Amerika Serikat mencoba membuka jalur diplomatik dengan cepat, namun posisi tawarnya melemah drastis. Tidak ada status tawanan perang yang bisa diklaim. Tidak ada konflik bersenjata resmi yang bisa dijadikan dalih. Yang ada hanyalah dua tentara yang tertangkap saat melakukan operasi ilegal di wilayah negara lain. Indonesia tidak terburu-buru, tidak emosional, tidak reaktif. Pemerintah berdiri di atas pijakan hukum dan kedaulatan, sementara Kopassus menjaga kendali lapangan. Dalam kondisi seperti ini, tekanan diplomatik berubah menjadi permohonan terselubung. Presiden Indonesia tetap tidak banyak berbicara di ruang publik, namun justru itu yang memperbesar dampaknya. Dunia tahu bahwa ia memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Sebagai mantan jenderal yang reputasinya dibangun di medan keras Asia, ia mengerti bahwa kegagalan operasi seperti ini tidak hanya melukai target, melainkan menghantam moral pelaku. Dua tentara Amerika Serikat yang kini menjadi sandera Kopassus adalah bukti hidup dari kegagalan itu. Bukan hanya kegagalan taktis, melainkan kegagalan strategis Amerika Serikat membaca Indonesia. Di Pentagon, insiden ini dipandang sebagai mimpi buruk. Di Gedung Putih, ia menjadi beban politik. Di mata dunia, ia berubah menjadi presiden berbahaya bagi Amerika Serikat sendiri. Jika Indonesia bisa melakukan ini, negara lain akan belajar. Dan itulah ketakutan terbesar Washington.
bukan kehilangan dua tentara, melainkan kehilangan aura tak tersentuh. Tidak ada serangan balasan, tidak ada eskalasi terbuka. Namun pesan yang dikirim Indonesia jauh lebih tajam dari itu. Upaya menculik Presiden Indonesia bukan hanya gagal, ia berbalik menjadi tamparan strategis bagi Amerika Serikat. Dan Kopassus sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja untuk sorotan, tetapi untuk hasil. Dunia mencatat, Washington terdiam, dan Indonesia berdiri tenang dengan dua bukti hidup bahwa kedaulatannya bukan sekedar slogan.